Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 AKL 2 dengan nama kelompok yang pertama Dina Pratiwi, yang kedua Faridatul Muna, yang ketiga Nia Amelia, dan yang keempat Reza Khalifatul Imelia akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar akuntansi keuangan daerah. Konsep dasar akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengiktisaran transaksi ekonomi dalam entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan pihak-pihak eksternal. Sistem pencatatan akuntansi daerah itu ada 3 cara. Yang pertama adalah single entry. Single entry biasa disebut juga dengan tata buku tunggal. Single entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi dengan satu kali pencatatan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas dicatat pada kolom penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran. Contoh bentuk kolom single entry yaitu ada 6 kolom. Di kolom pertama ada nomor urut, di kolom kedua ada tanggal, di kolom 3 ada nomor buku, di kolom keempat ada penerimaan, dan di kolom keenam ada pengeluaran. Yang kedua adalah double entry. Sistem pencatatan double entry biasa disebut juga dengan tata buku berpasangan. Yang dimaksud adalah transaksi dilakukan dengan 2 kali pencatatan. Sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Sistem pencatatannya harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Contoh bentuk double entry itu ada 6 kolom. Di kolom pertama ada tanggal, di kolom kedua ada kode rekening, di kolom ketiga ada keterangan, di kolom keempat ada referensi, di kolom kelima ada debit, dan di kolom keenam ada kredit. Dan yang ketiga adalah triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan transaksi dengan menggunakan sistem double entry ditambah dengan buku anggaran. SAP nomor 24 tahun 2005 terdapat 4 basis. Yang pertama ada basis kas. Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Misalnya, transaksi terjadi pada tanggal 2 Januari 2006, diterima bendahara pada tanggal 12 Januari 2006, maka transaksi akan dicatat pada tanggal 12 Januari 2006. Yang kedua ada basis akrual. Adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi pada peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Misalnya, transaksi terjadi pada tanggal 2 Januari 2006, diterima bendahara pada tanggal 12 Januari 2006, maka transaksi akan dicatat pada tanggal 2 Januari 2006, atau kebalikannya basis kas. Yang ketiga ada basis kas modifikasi. Merupakan kombinasi dasar kas dan dasar akrual. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas yang dimaksud belum terrealisasi. Yang keempat ada basis akrual modifikasi. Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Yang pertama, pelaporan basis kas. Basis kas mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan. Akibatnya, yang dilaporkan di neraca hanya akun kas, sehingga ekuitas dana yang di sisi pasifa hanya menggambarkan kas. Yang kedua yaitu pelaporan basis akrual.
Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi transaksi. Akibatnya, yang dilaporkan di neraca adalah kekayaan utang dan ekuitas dana yang dimiliki. Yang ketiga, pelaporan basis kas modifikasi. Basis kas modifikasi adalah pendekatan yang mencoba menyampaikan informasi yang dihasilkan. Basis kas yang sekaligus menyampaikan informasi yang hanya muncul di basis akrual, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Yang keempat, pelaporan basis akrual modifikasi. Basis ini lebih banyak diimplementasikan pada negara menggunakan multidana dalam pemerintahannya. Memfokuskan pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar atau aktiva lancar. Contoh, diilustrasikan suatu pemerintah memiliki saldo kas awal sebesar 100 juta tanpa memiliki kekayaan. Terjadi transaksi pembelian kendaraan sebesar 60 juta. Diminta catat dan laporkan transaksi keadaan tersebut ke dalam basis yang berbeda. 1. Basis kas. Pencatatan. Belanja kendaraan sebesar 60 juta. Kas sebesar 60 juta. Laporan neraca berbasis kas memiliki dua kolom, yaitu aktiva dan pasiva. Dalam kolom aktiva terdapat kas sebesar 40 juta, dan dalam kolom pasiva terdapat ekuitas data sebesar 40 juta. 2. Basis aktual. Pencatatan. Kendaraan sebesar 60 juta. Kas sebesar 60 juta. Laporan neraca berbasis aktual memiliki dua kolom, yaitu aktiva dan pasiva. Dalam kolom aktiva terdapat kas sebesar 40 juta, kendaraan sebesar 60 juta, dan dalam kolom pasiva terdapat ekuitas dana sebesar 100 juta. 3. Basis kas modifikasi. Pencatatan. Belanja kendaraan sebesar 60 juta. Kas sebesar 60 juta. Kendaraan sebesar 60 juta. Ekuitas dana yang didefinisikan dalam aset sebesar 60 juta. Pelaporan neraca berbasis kas modifikasi memiliki dua kolom, yaitu aktiva dan pasiva. Dalam kolom aktiva terdapat kas sebesar 40 juta, kendaraan sebesar 60 juta, dan dalam kolom pasiva terdapat ekuitas dana sebesar 40 juta. Ekuitas dana yang didefinisikan dalam aset sebesar 60 juta. Demikian penjelasan tentang konsep dasar akuntansi keuangan daerah yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.